Bali adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pesona Bali tidak pernah luntur sebagai salah satu pulau terindah di Indonesia. Bali memiliki banyak barisan sawah hijau yang menyejukkan mata, masyarakat yang hidup dalam keharmonisan sosial budaya, dan bentang alam yang indah berpadu sempurna dengan kearifan lokal yang istimewa, menjadikan Bali sebagai destinasi yang terkenal hingga mancanegara. Selain itu, Bali juga memiliki banyak kebudayaan. Sudah banyak kebudayaan Bali yang sudah diakui oleh UNESCO. Salah satu situs budaya yang diakui UNESCO adalah Subak. Siapa yang tidak mengenal Subak? Subak bukan semata aktivitas bertaut ekonomi, tetapi juga sosial, hukum, dan agama. Sistem irigasi Subak adalah sebuah organisasi tradisional yang berdasarkan konsep Trihita Karana yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Air irigasi dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, harmoni, dan kebersamaan melalui suatu organisasi yang fleksibel yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini yang menandakan bahwa sistem Subak pada hakikatnya adalah suatu teknologi yang telah memudaya dalam dinamika kehidupan masyarakat Bali. Subak merupakan organisasi tradisional para petani di Bali yang terutama bertujuan untuk berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi air dan pola tanam padi di sawah. Subak sebagai sistem irigasi yang berbasis petani merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan demokratis. Bangunan utama yang ada dalam Subak adalah bangunan saluran irigasi. Hal ini sesuai dengan sejarah Subak, yang dimana nama Subak berasal dari kata kasuakan atau saluran air. Keberadaan Subak dapat dilihat pada beberapa prasasti seperti Prasasti Sukawana, Prasasti Trunyan, Prasasti Raja Purana, dan Prasasti Bebetin. Berdasarkan beberapa prasasti tersebut, secara faktual pada tahun 1072 Masehi, di Bali sudah terbentuk organisasi yang mengatur sistem pengairan di sawah beserta segala kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya yang dikenal dengan nama Subak. Pada saat Bali berada di bawah naungan Kerajaan Majapahit tahun 1343, diangkat Asidahan yang mengkoordinir subak-subak yang ada di Bali dan bertugas mengurus pungutan upeti atau tigasana pertanian. Setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali dibentuk Sedahan Agung yang mengkoordinasikan sedahan-sedahan dalam konteks pembinaan subak dan pemungutan pajak pertanian pada masa pemerintahan Belanda di Bali. Selain itu, Belanda juga membagi sawah-sawah menurut tingkat kesuburan tanah, sehingga tanah-tanah yang ada di Bali menjadi berkelas-kelas. Pembagian tanah ini ada hubungannya dengan besar kecilnya pajak yang dipungut. Pembayaran pajak pertanian dilakukan dalam bentuk uang. Pemerintahan Belanda dalam upaya mengintensifkan pembayaran pajak mengadakan pengukuran luas tanah secara pasti yang disebut klasier atau klasifikasi. Berdasarkan hasil klasifikasi, dapat diketahui luas sawah maupun tegalan sehingga besarnya pajak dapat ditetapkan. Pengelolaan Subak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada para anggotanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengelola dihadapkan pada fungsi dan tugas pokok dalam Subak. Fungsi dan tugas yang dilakukan oleh Subak dibagi atas fungsi internal dan eksternal. Secara eksternal, Subak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara internal, Subak mempunyai peranan, fungsi, dan tugas yang sangat penting dan mutlak bagi kehidupan organisasi Subak maupun anggota-anggotanya dalam hubungannya dengan pertanian. Salah satu keunikan Subak dibandingkan dengan organisasi petani pemakai air di luar Bali adalah adanya upacara keagamaan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Kegiatan upacara keagamaan adalah untuk menjaga keseimbangan serta hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Upacara keagamaan merupakan kegiatan yang dipercaya sebagai suatu keharusan yang akan menentukan keberhasilan aktivitas pertanian di sawah. Karya menandur bulik watan beberang pengolahan tanah
penulisan pulau tanah wau enten luasir menanam untuk menanam pemuda watasan penulisan menanam wau enten lanjutan enten memulan makan mulan wanten mulan ya ayu-ayu ini enten dulu cari watas belum cari membaca bulu urusan ayu-ayu wau itu ring bulu lawa itu mengas itu jadi menteri dari ya manggil nenten ngerusak ring cari menghasilkan penulisan di hukum wau medawase warnya medawase itu mekarya betare seri ngelinggah sekali mana pada itu pakai dan udah nyambung penulisan medawase lalu dan ketika panen atau penulisan panen dan pengerasa kan mari 15 hari wenten pengerasa Pandados membongkar kenten kan. Nah, ada macam tadi. San ngerasa muncul kena. Ya muncul perkara ini. Ada banyak upacara atau ritual keagamaan yang dilakukan dalam Subak, baik di tingkat tempek maupun di Subak Gede dan non-Subak Gede. Salah satunya adalah tradisi mantik padi. Tradisi mantik padi ialah salah satu tradisi yang merupakan bagian dari aplikasi konsep parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Mantik padi ialah suatu bentuk kegiatan untuk memuliakan padi. Tradisi ini dilakukan pada saat petani akan melakukan panen. Petani Subak mempercayai padi adalah manifestasi Tuhan sebagai Dewi Sri. Dengan demikian, sebelum panen, padi dipetik dahulu, disertai dengan persembahan banten, kemudian diikat dan diistanakan di sanggah uma atau tempat suci sawah. Sebagai perwujudan Dewi Sri akan diadekan atau diistanakan di sawah selama proses panen. Setelah selesai panen, Dewi Sri akan digiring pulang ke rumah warga Subak untuk diistanakan pada tempat penyimpanan padi yang berupa bangunan lumbung padi khas Bali. Sesampainya di rumah, Dewi Sri kemudian dipendak atau disapa dengan mengaturan banten yang diiringi dengan mantra dan kemudian diletakkan di tempat penyimpanan padi. Peranan Subak di dalam upacara keagamaan atau ritual ini terdapat bermacam-macam ritual yang khas sehingga membuat Subak dikenal sebagai Subak yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Keterikatan dan kekompakan dalam kelompok tani di kawasan Subak tidak semata-mata karena kepentingan air irigasi, tetapi disebabkan adanya nilai-nilai religius yang berkaitan dengan filosofi dan ditaati oleh anggota Subak. Suasana hidup yang menginginkan harmoni dan kebersamaan adalah keinginan umat manusia yang universal. Di Pulau Bali, konsep hidup seperti ini akhirnya dikristalkan melalui proses induktif oleh para pemikir atau pemuka masyarakat, sampai akhirnya dimunculkan istilah Trihitakarana. Adapun yang dimaksud dengan 3 penyebab tersebut yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau parahyangan, manusia dengan manusia atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Hal inilah yang harus dan wajib dilakukan oleh manusia, karena manusialah yang paling utama mendapat manfaat jika konsep Trihitakarana itu teraplikasikan dengan baik. Oleh sebab itu, berhasil atau gagalnya penerapan ajaran Trihitakarana tergantung pada manusia. Harmoni dan kebersamaan yang merupakan hakikat universal dari konsep Trihitakarana pada dasarnya adalah milik seluruh umat manusia dengan berbagai etnis dan agama yang dianutnya. Namun, hanya di Bali konsep Trihitakarana ini diimplementasikan secara nyata oleh suatu sistem sosial tertentu, yaitu sistem Subak dan desa adat. Trihitakarana merupakan suatu model pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan adaptif dengan lingkungannya dalam berbagai dimensi ruang dan waktu.
Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat universal demi kesejahteraan manusia dan jagat raya. Trihita Karana ini juga merupakan landasan falsafah yang menjadi dasar kehidupan Subak di Bali. Adapun implementasi Trihita Karana dalam Subak, aspek Paryangan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Subak, aspek Paryangan dapat ditelusuri dalam fungsi Subak, yaitu yang pertama, pelaksanaan kegiatan ritual. Berbagai kegiatan ritual yang dilakukan secara kronologis oleh Subak dalam satu siklus tanam padi merupakan kegiatan khas Subak. Kegiatan ritual tersebut tidak dapat ditemukan pada semua sistem irigasi yang ada di dunia. Yang kedua, pelestarian kebudayaan Bali dan agraris. Kebudayaan Bali berasal dari kebudayaan agraris, di mana Subak merupakan wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan tersebut. Oleh sebab itu, melestarikan Subak berarti sekaligus melestarikan kebudayaan agraris dan kebudayaan Bali itu sendiri, dan Subak memegang peranan penting dalam hal ini sebagai penjaga dan pelestarinya. Yang ketiga, penyangga nilai-nilai tradisional. Trihita Karana sebagai landasan dan falsafah utama Subak sangat mempengaruhi perilaku Subak dan anggotanya dalam berkreativitas dan beraktivitas dalam membangun pertanian di lahan sawah. Trihita Karana mengandung nilai-nilai tradisional yang sejalan dengan perkembangan ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pawongan merupakan sebuah konsep yang menginginkan adanya keharmonisan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kegiatan Subak haruslah disadari bahwa anggota Subak pada hakikatnya merupakan sosok manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak berbeda dengan sesama manusia lainnya. Secara internal, harus menjaga harmoni dalam berorganisasi maupun bekerja. Harmoni juga harus dilakukan dengan sesama secara eksternal, agar tidak terjadi konflik dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Konflik akan menyebabkan kegiatan Subak tidak berlanjut. Subak dengan menerapkan konsep Trihita Karana ini menyatukan tiga alam yang memiliki beragam aktivitas dan membentuk budaya bercocok tanam yang harmonis di Bali. Selain hubungan Trihita Karana yang wajib untuk diimplementasikan dalam Subak, terdapat konsep Subak berkelanjutan, khususnya dalam bidang konsep keberlanjutan irigasi. Hal ini dimunculkan untuk menggeser kebijakan pembangunan agar lebih mengarah pada dimensi pemerataan, peningkatan pendapatan, dan jaminan ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan yang sebanding dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Suatu sistem dikatakan berkelanjutan adalah apabila sistem tersebut dapat berfungsi secara sepadan, baik pada saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Keterpaduan antara keberlanjutan pertanian dan keberlanjutan irigasi merupakan hal yang sangat penting karena pengalaman dan proses revolusi hijau. Kegiatan ini ternyata menimbulkan pengaruh negatif jika pembangunan pertanian tidak ditunjang oleh sistem irigasi yang memadai. Dikaitkan dengan Subak, maka kelestarian atau keberlanjutan Subak mencakup upaya yang dilakukan sehingga menjamin keberadaan Subak mampu menjalankan multi perannya baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan baik bagi generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Subak sebagai suatu sistem irigasi yang dikelola petani secara swadaya untuk tanaman semusim, khususnya padi, serta memiliki beberapa elemen yang saling terkait, yaitu organisasi petani pengelola air irigasi, jaringan irigasi dan prasarana irigasi, ekosistem lahan sawah beririgasi, produksi pangan, dan ritual keagamaan yang terkait dengan budidaya padi. Guna mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan Subak, maka semua elemen tersebut harus dapat dijaga kelestariannya. Subak merupakan wujud rasa gotong royong yang telah lama ada di Pulau Bali dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Sistem Subak tidak terlepas dari kekayaan budaya Bali. Sistem irigasi menggunakan filosofi Trihita Karana. Keberadaan Subak memberi banyak manfaat bagi masyarakat Bali, baik sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Tidak hanya manfaat, subak juga merupakan salah satu sistem yang baik untuk pertanian berkelanjutan di Bali. Apabila dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga kedepannya pertanian di Bali dapat maju.